Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori 9, yaitu basis data klien atau server. Oleh saya, Adita Saraswati, dengan NRP 7411030055 dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah pendahuluan, arsitektur client server, dan yang terakhir adalah pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server dikembangkan secara tepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memposisikan status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server, atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan berkomunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri tersebut two-tier architecture. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peran yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier architecture. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint, yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai tree-trees. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pengembangan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Bagaimana membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS rasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, sebagai SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga
mendapatkan informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda, sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antar klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahkannya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim untuk pada data dictionary yang di dalamnya. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut Transaction Server atau Database Processor atau DP untuk back-end machine. Sedangkan klien disebut Application Processor atau AP atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang menggunakan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan yaitu model perangkat lunak dibagi dalam 3 level. Level yang pertama yaitu perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Level yang kedua yaitu perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Level yang ketiga yaitu perangkat lunak komunikasi. Biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervised eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi ini dikontrol oleh klien atau koordinator. Adalah jaminan konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik konkurensi kontrol terdistribusi global. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimasuk gagal. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data terpusat, tanpa harus menentukan tempat bagaimana data dirujuk dalam query atau transaksi data. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak dilakukan distribution transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi secara detail. Ringkasan, konsep arsitektur client-server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client-server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utamanya, yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada
DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak level, klien, dan komunikasi. Kita masuk kepada latihan soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem client server? Sistem client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien. Biasanya aplikasi menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Soal yang kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Konsep arsitektur client server yang ada sekarang yaitu server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien, dan klien diperlakukan dengan berbeda. Soal nomor 3. Sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dan mengirim aturan bisnis atau prosedur constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Pengaksesan dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengombinasikan hasil subquery ke asal. Untuk soal nomor 5 yaitu perangkat lunak apa aja yang diperlukan pada sistem client server. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua, perangkat lunak client server bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Mengakses informasi distribusi, data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang dibutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak komunikasi. Biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi. Menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.